Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibnu Gufron akan menjelaskan soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya. Di sini terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama yaitu buatlah sebuah vlog yang berkaitan dengan 2 kelompok besar fase yang terdiri dari fase analisis dan fase sintesis. Fase analisis adalah program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Dan untuk fase sintesis yaitu fase yang mana membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan dari gambar yang ini dideskripsikan dengan jelas. Yang pertama program sumber. Program sumber itu program yang kita akan misalnya akan diterjemahkan, kemudian atau dikompilasi. Kemudian penganalisa leksikal. Penganalisa leksikal itu membaca program sumber karakter demi karakter. Kemudian karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Selanjutnya ada penganalisa sintak. Penganalisa sintak atau sintak analyzer yaitu memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintak yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintak akan dilaporkan menjadi kesalahan sintak atau sintak error. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintak tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing atau parse tree. Kemudian ada penganalisa semantik. Penganalisa semantik yaitu memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasannya itu ada 4, yaitu panjang maksimum token yaitu 8 karakter, kemudian panjang maksimum ekspresi yaitu 80 karakter, kemudian nilai bilangan bulat, dan juga operasi aritmatika. Kemudian ada pembangkit kode antara. Pembangkit kode antara adalah membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing, yaitu yang tadi seperti parse tree. Pohon parse ini selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintak atau sintak direct translator, yang mana hasil penerjemahan ini biasanya merupakan perintah 3 alamat atau tree address code yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Kemudian ada pengoptimalan code. Pengoptimalan code di sini yaitu untuk melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi. Yang dilakukan juga pendeteksian suatu ekspresi yang terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Kemudian ada pembangkit code. Pembangkit code atau kode generator membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Kemudian soal yang ketiga yaitu menunjukkan kode program yang untuk compiler mini. Di sini saya sudah membuat compiler mininya. Nah, ini tampilan compiler mini saya, yang mana codingannya seperti ini. Nah, ini codingannya. Di sini ada buton bantuan ini, atau di sini buton tentang. Ini untuk menampilkan pembuat aplikasi. Pembuatnya saya sendiri dengan npm saya di sini. Kemudian ada buton eksekusi. Buton eksekusi itu digunakan untuk
mengeksekusi program tersebut, di mana di sini program tersebut digunakan untuk mengetahui identifier dan juga keyword dan segala header. Nah, itu semua di sini menggunakan perintah if. Kemudian if tersebut memanggil kumpulan kata. Kumpulan kata ini seperti library-nya untuk program ini. Nah, program ini library-nya itu ini seperti keyword itu ada end, array, ASM, begin dan sebagainya. Kemudian ada operator, logic, delimiter, header dan simbol. Kemudian ini ada hapus ini untuk menghapus semua inputan yang sudah saya input menjadi seperti awal lagi. Sekarang kita coba saja. Nah, ini tampilan interface-nya. Di sini saya coba untuk menggunakan bahasa C. Sebentar, saya buka dulu programnya. Di sini aja. Coba. Nah, ini pakai bahasa C. Saya coba. Kemudian di copy. Kita kopikan ke sini. Oke, kemudian dieksekusi. Nah, hasil eksekusinya itu ada using sebagai identifier, kemudian namespace sebagai identifier juga, int sebagai keyword, kemudian buka kurung kurawal sebagai delimiter, int sebagai keyword, int juga sebagai keyword, kemudian ada lebih kecil sama dengan, itu merupakan operator logika dan bisa dilihat semua di sini. Nah, untuk hapus seperti yang saya bilang tadi, untuk menghapus semua input yang telah saya masukkan. Nah, ini bekerja. Kemudian tentang ini untuk memberitahu si pembuatnya siapa. Sekiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.